dibacakan oleh Romo Paulus, yang akan disampaikan oleh Romo Paulus Ranto Lumban Tobing SPD dengan tema beriman pada Tuhan, takut atau percaya. Mari kita persiapkan hati dan kita mau meminta Roh Kudus agar kita dimampukan untuk mendengarkan dan menyerap serta melakukan apa arti dari Injil dan renungan sore hari ini. Kami persilakan waktunya, Romo. Baik, terima kasih Bu Lina. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Izinkan saya mau membuat presentasi ya. Eh, aku ada siapkan tadi. Oke. Ya. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, terima kasih sudah pertama-tama mengundang saya untuk memberikan beberapa intisari yang bisa kita petik atau pelajari dari eh, renungan kita terhadap Santa Faustina. Hmm, karena pertama kali saya baru mengikuti ini, saya nggak tahu persisnya ya bagaimana teknisnya nanti. Tapi saya mencoba seperti yang berapa kali saya ikut juga dengan apa di kelompok lain, bahwa saya juga berapa kali membuat renungan dan belajar juga dari buku harian Santa Faustina, dan itu bisa menjadi permenungan kita pada sore hari ini. Nah, eh, saya mengambil tema yang mungkin bukan sesuatu yang asing ya bagi Bapak Ibu semuanya. Saya mencoba mengambil tema itu adalah tentang ini, yaitu beriman pada Tuhan Percaya. itu percaya atau takut gitu. Karena dalam pengalaman kita sehari-hari seringkali ya mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami itu, bahwa sejak kecil itu kita sudah didikte oleh orang tua atau guru di sekolah. Bahkan kita selalu disuruh atau dibilang itu agar takut pada Tuhan. Kita selalu dikatakan oleh orang tua kita misalnya takutlah pada Tuhan begitu. Tetapi intinya adalah memang maksud mereka mengatakan itu baik karena mereka berharap bahwa dengan takut pada Tuhan kita akan selalu ingat akan Tuhan. Tetapi dalam kenyataannya ternyata eh, karena anak-anak selalu digiring untuk takut pada Tuhan, akhirnya yang terjadi adalah anak-anak merasa dan menganggap bahwa Tuhan itu menjadi sesuatu yang menakutkan jadinya, karena seolah-olah Tuhan itu dianggap sebagai penghukum. Kalau salah nanti kita langsung dihukum. Dan itu membuat pemikiran kita selama ini bahwa Tuhan itu pemurka atau ya gampang menghukum lah. Sehingga dengan sistem gitu atau dengan apa yang kita bayangkan selama ini bahwa Tuhan itu yang selalu menghukum, akhirnya kita jadi takut beneran pada Tuhan. Nah, tetapi dalam permenungan kita kali ini, apakah memang kita perlu takut pada Tuhan? Karena kalau kita lihat apa yang dimaksud dengan kata arti takut itu adalah misalnya merasa ngeri menghadapi seorang atau sesuatu yang dianggap mendatangkan bencana atau celaka. Misalnya orang takut pada hantu, takut naik pesawat karena misalnya takut apa namanya pesawatnya itu jatuh. Atau misalnya takut itu juga berarti tidak berani berbuat atau menderita, tidak mampu atau tidak berani menempuh sesuatu. Dalam misalnya itu kita takut mengambil resiko yang membuat nanti kita bisa celaka. Atau misalnya takut itu sama dengan artinya juga gelisah, takut gelap, takut mati, dan lain sebagainya. Nah, kalau kata-kata seperti itu, pemahaman seperti ini kita terapkan dengan takut pada Tuhan, saya rasa itu sangat tidak pas. Karena Tuhan itu bukan sesuatu yang menakutkan gitu loh. Layakkah Tuhan itu kita takuti? Kalau misalnya kita kan selalu menganggap bahwa Tuhan itu murah hati, penyayang, pelindung, kok ditakuti gitu. Tuhan itu tidak jelek, tidak menyeramkan, tidak mendatangkan malapetaka, kok tidak selalu disarankan bahwa kita harus mentakuti pada Dia. Dan ternyata Tuhan itu tidak untuk ditakuti.
oleh manusia. Inilah poin pertama yang bisa kita renungkan, bahwa ternyata kita itu disarankan bukan untuk takut kepada Tuhan, akan tetapi apakah yang harus kita lakukan? Kalau kita seharusnya berhadapan dengan Tuhan, yang bisa kita lakukan adalah percaya kepada Tuhan. Percaya berarti mengakui dan yakin kepada Tuhan. Karena kita percaya kepada Tuhan, maka kita beriman kepada Tuhan. Jadi kita beriman kepada Tuhan itu bukan karena takut, akan tetapi karena percaya. Arti beriman itu memang sebenarnya itu kalau kita lihat pemahaman beriman itu sebenarnya identik dengan kata percaya. Beriman berasal dari kata iman yang artinya adalah kepercayaan yang berkenan dengan agama. Dalam hal ini adalah berarti keyakinan dan kepercayaan kepada Allah. Beriman itu juga berarti menyangkut dengan ketetapan hati, keteguhan batin atau keseimbangan batin. Jadi intinya beriman berarti mempunyai iman. Beriman kepada Tuhan berarti mempunyai keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Lalu bagaimana dengan iman menurut Gereja Katolik? Atau bagaimana seharusnya beriman itu menurut iman Katolik? Menurut iman Katolik atau Gereja Katolik, beriman itu berarti percaya akan Allah dan utusan-utusannya, terutama kepada Yesus Kristus. Beriman menurut Gereja Katolik itu adalah sebuah jawaban bebas dari manusia terhadap Allah yang mewahyukan diri kepada rencananya kepada manusia. Yang dipercaya ini adalah objektif, yang dipercaya misalnya fides quae dan penyerahan diri secara pribadi kepada Allah. Jadi orang dapat beriman karena bantuan dari Roh Kudus. Disinilah intinya Bapak Ibu Saudari, beriman kepada Tuhan itu seperti yang saya singgung tadi itu karena percaya kepada Tuhan, tapi bukan karena takut. Nah, kalau kita lihat dalam kitab suci, mengapa saya katakan selalu mempromosikan ini, bahwa ternyata dalam kitab suci, begitu banyak kisah-kisah di mana Yesus mengajak kita untuk percaya kepada Dia. Yesus tidak pernah mengatakan kepada kita untuk takuti Dia, tetapi selalu mengajak kita untuk percaya kepada Dia. Kita ambil beberapa contoh. Di sini saya ambil beberapa contoh, misalnya dari Yohanes 11 ayat 25 sampai 27. Yesus suatu kesempatan itu berkata kepada Marta, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati, dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Pada saat itu, Yesus menekankan atau bertanya kepada Marta, "Percayakah engkau akan hal itu?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah, Dia yang akan datang ke dunia." Dalam hal ini, Yesus menekankan bahwa ternyata untuk mendapatkan keselamatan itu bahwa manusia harus percaya seutuhnya kepada Dia. Lalu contoh kedua adalah dalam Yohanes 6 ayat 35. Ketika Yesus suatu saat berkarya itu, dia mengatakan bahwa akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Di sini Yesus jelas mengatakan bahwa yang percaya kepada Dia itu tidak akan mengalami malapetaka. Dan yang berikut, contoh yang saya ambil di sini adalah Yohanes 14 ayat 1, Yesus mengatakan bahwa janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dan contoh kedua, bahwa ternyata dalam kitab suci kita selalu melihat begitu banyak terjadi mukjizat yang dialami oleh manusia, atau misalnya berkat penyembuhan itu justru karena mereka percaya kepada Yesus. Dalam Matius 9 ayat 27 sampai 31 di sana dikisahkan bahwa ada dua orang buta meminta-minta untuk disembuhkan oleh Yesus. Mereka minta kepada Yesus supaya Yesus menyembuhkan mereka. Tetapi ketika Yesus mau menyembuhkan mereka, Yesus mengajak mereka biar berdialog dulu gitu loh. Yesus bertanya pertama kepada mereka. Yesus bertanya, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Dua orang buta itu mengatakan, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu apa dikatakan oleh Yesus? "Jadilah kepadamu menurut imanmu itu." Nah, di sini jelas dikatakan bahwa kepercayaan dua orang buta itulah, atau
Iman mereka yang menyembuhkan mereka, iman yang percaya kepada Yesus. Sementara dalam contoh kedua kita bisa melihat bahwa terjadi mukjizat bahwa anak Yairus disembuhkan dengan ketika Yesus mengatakan kepada dia, "Jangan takut, percaya saja." Dan ketika Yairus mengatakan bahwa dia percaya dan dia tidak takut akan apa yang terjadi pada dia, akhirnya dikatakan anaknya yang sudah mati dibangkitkan kembali. Nah, contoh yang paling konkret yang bisa kita renungkan Bapak Ibu tentang kepercayaan dan jangan takut ini adalah ketika suatu saat itu Yesus berjalan di atas air. Jadi yang contoh-contoh yang saya sebutkan tadi itu hanya bisa dikatakan yang dialami oleh orang. Akan tetapi yang dialami oleh Yesus, murid-murid Yesus itu, inilah yang bisa kita ambil contohnya. Dikatakan dalam Matius 14 ayat 22 sampai 23 dikatakan di sana adalah Yesus berjalan di atas air. Ini kenapa begini ya? Coret-coretan begini. Di layarnya ada coretan nggak? Coretan-coretan kuning gini. Nggak ada, Romo. Nggak ada ya? Bagus. Oh, berarti di... Ada di tempatku ada. Ada. Kalau Oh, kita Ada. Bu Ada Devi yang kuning. bisa menghapus. Warna kuning. Hah? Bentar. Warna kuning ada. Iya, Ini masih kelihatan coretan kuning ada. di tempat siapa nih? Di tempatku kah? di Ya, sini yang gerak-gerakin kursor Romo ya. Hah? Yang gerak-gerakin kursor Romo kan. Coba Iya. di close dulu Romo. Sebentar ya. Keluar dulu dari Romo, dari Oke. screenshot. Sebentar ya. Aku kayaknya agak ini, agak. Bu Devi yang bisa menghapus, Bu Devi. Oke. Anu, Saya sekarang ulangi share lagi. screen lagi Romo. Oke, siap. Oke, saya tampilkan lagi ini. bagus kok. Oke, sekarang bagus ya? Ya. Ya. Nah, kita ambil contoh Bapak Ibu dari contoh ketika murid-murid menyaksikan Yesus berjalan di atas air. Pada waktu itu dikatakan dalam kitab suci bahwa sesudah itu, saya bacakan ya, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira 3 jam kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu takut, itu hantu." Lalu mereka teriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dengan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan anginnya pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Nah, di sini Bapak Ibu yang di layar yang Anda lihat ini, saya tandai dengan tanda merah itu adalah tanda memang di situ ada penekanan antara takut dan percaya itu tadi. Bahwa para murid juga dalam keseharian mereka sempat mengalami ketakutan. Ya, di sini sih dikatakan karena Yesus mereka kira sebagai hantu, akan tetapi Yesus menekankan bahwa karena ternyata mereka takut itu karena mereka kurang percaya.
Jadi kalau kita percaya seutuhnya lewat peristiwa ini, kalau kita percaya seutuhnya kepada Yesus, kita tidak akan mengalami ketakutan sejenis apapun. Nah, Bapak Ibu, kita coba masuk ke pendalaman iman kita, apa yang dikatakan oleh Santa Faustina tentang jangan takut kepada Tuhan. Saya ambil dari buku harian Santa Faustina nomor 908. Santa Faustina mendoakan begini. Oh Pencipta dan Bapakku yang Maha Rahim, aku berharap kepadamu karena Engkau adalah Sang Kebaikan. Hai jiwa-jiwa, jangan takut akan Allah, tetapi andalkanlah Dia karena Ia baik dan kerahimannya berlangsung selama-lamanya. Coba dalami ini. Refleksi dari buku harian Santa Faustina ini jelas-jelas mengajak kita untuk jangan pernah takut akan Allah, tetapi mengandalkan Dia karena Allah itu baik dan kerahimannya berlangsung selama-lamanya. Inilah menurut saya refleksi yang sangat sangat dalam untuk kita renungkan dalam kehidupan beriman kita, bahwa kita jangan sampai takut kepada Allah. Dalam buku harian Santa Faustina nomor 1485 juga kita bisa melihat di sana itu percakapan antara Allah yang Maha Rahim dengan jiwa yang berdosa. Saya ambil kutipannya di sini. Suatu saat dikatakan yang tertulis di buku harian itu, Yesus berkata kepada Santa Faustina, atau dikatakan, ya ini Santa Faustina ini kan mendengarkan, atau Yesus mengajak dia untuk istilahnya itu berimajinasi. Nah, Yesus berkata suatu saat kepada dia, jangan takut akan juru selamatmu, hai jiwa yang berdosa. Akulah yang pertama mengayunkan langkah untuk datang kepadamu, karena aku tahu bahwa darimu sendiri engkau tidak mampu beranjak kepadaku. Hai anak, jangan lari jauh-jauh dari Bapamu. Siaplah untuk berbicara terus terang dengan Allahmu yang Maha Rahim, yang ingin mengucapkan kata-kata pengampunan dan melimpahkan rahmatnya atas dirimu. Betapa aku sangat mengasihi jiwamu, aku telah mengukir namamu pada tanganku, laksana luka yang parah, engkau tergores di dalam hatiku. Jiwa yang berdosa itu menjawab, Tuhan, aku mengenal kekudusanmu dan aku takut akan Dikau. Lalu yang dikatakan oleh Yesus lagi, Yesus berkatakan, anakku, engkau takut akan Allah yang kerahiman? Gitu loh. Karena jiwa berdosa itu tidak mengatakan, aku takut akan Dikau. Akan tetapi sekali lagi Yesus mengatakan, anakku, mengapa engkau takut akan Allah sang kerahiman? Kekudusanku tidak menghalangi aku untuk menjadi Maha Rahim. Camkanlah hai jiwa, bagimu aku sudah membangun suatu tahta kerahiman di bumi, yaitu tabernakel, dan dari tahta ini aku ingin masuk ke dalam hatimu. Aku mengelilingi diriku dengan pengawal dan penjaga. Engkau dapat datang kepadaku setiap saat, setiap waktu. Aku ingin berbicara denganmu dan ingin memberikan rahmat kepadamu. Nah, lewat percakapan ini, Bapak, Ibu, Saudari, jelas kita mengamini bahwa memang benar Yesus itu adalah sang kerahiman yang tidak perlu ditakuti oleh manusia. Nah, lalu berhadapan atau berlawanan dengan ketakutan ini, bagaimana seharusnya kita percaya kepada Tuhan? Nah, kita bisa dalami itu dalam buku harian Santa Faustina juga. Karena dalam pesan inti kerahiman yang dipopulerkan oleh Santa Faustina adalah tentang percaya penuh kepada Yesus. Dan percaya penuh kepada Yesus itu merupakan inti pesan dari kerahimannya. Saya kutipkan sini bahwa kepercayaan penuh kepada Yesus merupakan intisari pesan kerahiman. Apabila kita pergi ke sumber mata air umum, kita dapat menimba sepuasnya asal saja kita memiliki timba sebagai wadah air. Dalam penampakan berulang kali kepada Santa Faustina, juru selamat ilahi kita menegaskan bahwa sumber air adalah hati Yesus, air adalah belas kasihnya, dan timba adalah kepercayaan kita. Coba ya. Menurut saya metafora ini atau penjelasan ini sangat luas maknanya, bahwa Yesus itu selalu menekankan bahwa kita harus percaya kepada kerahimannya. Dalam buku harian juga yang disadur ini bahwa dikatakan
Aku telah membuka hatiku sebagai sumber belas kasih yang hidup. Biarlah segenap jiwa menimba hidup darinya. Biarlah mereka menghampiri semua samudera belas kasih ini dengan penuh kepercayaan. Dan di buku harian lain dikatakan, di salib sumber belas kasihku dibuka lebar-lebar dengan tombak bagi segenap jiwa, tak satu pun jiwa akan kekecualian. Aku menawarkan kepada manusia suatu timba dengan mana hendaknya mereka terus-menerus datang menimba rahmat dari sumber belas kasih. Timba itu adalah lukisan dengan tulisan, Yesus engkau andalanku. Rahmat-rahmat belas kasihku diperoleh dengan sarana satu timba saja, yaitu kepercayaan. Semakin suatu jiwa percaya, semakin banyak ia menerima rahmat. Lanjut, saya katakan di sini, aku adalah kasih dan belas kasih itu sendiri. Janganlah suatu jiwa pun takut menghampiriku, walau dosanya merah bagaikan kermizi. Belas kasihku jauh lebih besar dari dosa-dosamu dan dosa-dosa seluruh dunia. Aku membiarkan hatiku yang maha kudus ditimba sebilah tombak, agar terbuka lebarlah sumber belas kasih bagi kalian. Sebab itu, marilah dengan penuh kepercayaan menimba rahmat-rahmat dari sumber iman ini. Tak pernah aku menolak hati yang bertobat. Lebih cepat langit dan bumi lenyap daripada belas kasihku, menolak mendekat jiwa yang percaya. Jadi, inti pesan kerahiman yang dipopulerkan di sinilah agar manusia atau kita percaya penuh kepada kerahiman Tuhan. Percaya penuh berarti membiarkan Tuhan menjadi Tuhan atas hidup kita. Dalam ini juga, dalam refleksi renungan Santa Faustina ini dikatakan bahwa percaya penuh berarti membiarkan Tuhan menjadi Tuhan atas kita dan bukan menjadikan diri sebagai Tuhan. Berarti membiarkan Tuhan menuliskan skenario hidup kita dan bukannya memaksakan skenario kita sendiri. Berarti kita menepati janji luhur yang kita ucapkan dalam doa kami, jadilah kehendakmu bukan kehendakku, di atas bumi seperti di dalam surga. Berarti bahkan di saat-saat menderita, kita berseru kepada Yesus di Taman Getsemani, bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Nah, inilah intinya Bapak Ibu yang bisa kita renungkan pada sore hari ini, bahwa kerahiman Tuhan itu saling berhubungan satu sama lain, dan unsurnya yang utama adalah kepercayaan penuh kepada Yesus. Kita tidak sekedar mohon belas kasihan Tuhan atau sekedar berbelas kasih kepada sama, melainkan kita mohon belas kasih Tuhan dengan kepercayaan penuh, dan Tuhan memenuhi kita dengan rahmat-Nya agar kita dapat berbelas kasih, sebab Bapa Surgawi kita penuh belas kasih. Saya kutip terakhir di sini dari buku harian Santa Faustina nomor 1074. Aku adalah kasih dan belas kasih itu sendiri. Apabila jiwa datang kepadaku dengan penuh kepercayaan, aku akan memenuhinya dengan rahmat yang begitu berlimpah, hingga jiwa tak mampu menampungnya seorang diri, melainkan menyalurkannya kepada jiwa-jiwa lain juga. Inilah Bapak Ibu inti pesan dari kerahiman yang dipopulerkan oleh Santa Faustina, dan ini juga menjadi permenungan kita. Karena seperti yang selalu kita dengarkan dari semboyan Santa Faustina itu adalah, Yesus, aku percaya kepadamu. Kalau Bapak Ibu, ini foto saya terakhir ini adalah foto di Pusat Kerahiman Ilahi yang ada di Polandia. Kalau Bapak Ibu pernah ke sana pasti menemukan foto ini di sana. Jadi intinya adalah, Yesus, aku percaya kepadamu. Inilah intisari dari iman kita, bahwa kita diajak untuk percaya kepada Yesus, bukan untuk takut. Karena dengan percaya itu, kita mengamini Dia sebagai juru selamat kita. Amin. Amin. Terima Amin. kasih Romo Paulus untuk renungan yang